Tetap sakitan. Tetap sakitan sambat oke. Bang Bayu tolong itu ya. Share screen. Oh iya benar. Coba tidak. Udah belum? Udah. Lanjut aja nih. Nomor 14. Pada saat menjelang Lebaran, biasanya THR. Nunggu bentar nih. Oke. Lanjut deh, Pir. 14. Pada saat menjelang Lebaran, biasanya THR dibayarkan sehingga uang beredar akan bertambah. Implikasi dari kenaikan uang beredar ini adalah uang beredar bertambah, berarti kan yang terpengaruh LM ya. Saat terjadi penambahan uang beredar, M-nya kan naik dari M1 ke M2. Ini berarti geser ke kanan. Terus karena ini geser ke kanan, kan R-nya turun dari R1 ke R2. Terus di kurva LM-nya, kurva LM ini kan geser ke kanan. Jadi karena dia geser ke kanan, R-nya turun. Jadi saat dibayarkannya THR, uang beredar itu menyebabkan M naik, M per P naik dari sini ke sini, LM geser ke bawah dari sini ke sini, sama R turun. Suku bunga turun, benar. Y akan turun. Salah, Y-nya nanti naik. Ini kalau ada kurva IS-nya, kurva IS kan gini bentuknya. Jadi nanti Y-nya bakal naik ke sini. Gambarin ya. Ini kalau ada kurva IS-nya. Kan kurva IS nih. Kalau LM-nya geser ke sini, Y-nya bakal naik di sini. Y1 ke Y2. Bisalah, kurva IS akan bergeser ke kanan. Nah, di tentir tuh jawabannya ini kalau nggak salah deh. Tapi menurutku tuh ini kan uang beredarnya naik ya.
Harusnya yang terpengaruh LM, bukan IS. Jadi menurutku yang C ini salah. Terus yang D, kurva LM bergerak ke atas. Salah ya, soalnya LM-nya bergeraknya ke bawah. Jadi emang kalau ditentir, gimana dia alasannya bisa IS yang naik? Kegeser ke kanan. Ini, dia tuh mikirnya THR itu kan menaikkan belanja pemerintah ya. Jadi kalau G-nya naik tuh kan Y-nya geser ke kanan juga. Y-nya naik, terus kurva IS-nya bergeser ke kanan juga kan. Ini sih, bisa juga sih. Tapi ini implikasi dari kenaikan uang Iya, beredar. uang Mungkin beredar. kalau soalnya implikasi dari kenaikan belanja pemerintah, bisa aja jawabannya yang C gitu. Ini kalau menurutku yang A. Lanjut. Pemerintah berencana untuk menurunkan PPh badan dari 25% menjadi 22%, lalu menjadi 20%. Hal ini akan membuat, ini kan teks turun, C-nya kan naik. Kalau C naik, Y naik. Kalau Y naik, kurva IS geser kanan. Y naik dari Y1 ke Y2, kurva IS geser ke kanan. Terus, karena kurva IS-nya geser ke kanan, kurva LM gini. Ini nggak dijelasin ya perekonomian terbuka apa tertutup, tapi sama aja sih jawabannya. R-nya pasti akan naik. Ini kan asumsinya terbuka. R-nya naik dari sini ke sini. Kalau misal tertutup, kan bentuknya vertikal gini kalau tertutup. Sama aja naiknya. Sama aja naik, tapi kayaknya R-nya naiknya lebih besar gitu aja sih. Jadi, hal ini akan membuat Y turun salah, R turun salah, kurva IS bergeser ke kanan. Benar? Kurva LM nggak terpengaruh ya. Karena ini konsumsi, bukan uang beredar. Lanjut. Yang tidak termasuk dalam IS shock. IS kan tadi rumusnya C plus I plus G. Yang A, tren penggunaan uang elektronik. Ini kan salah ya. Soalnya kalau penggunaan uang elektronik tuh ngaruhnya ke LM. Yang A itu nanti ngaruhnya kalau terjadi shock LM gitu. Yang B, boom dalam pasar saham. Ini kayaknya ngaruhnya ke I ya. Terus kepercayaan atas kondisi ekonomi yang akan datang. Ya. Ini tampilan PowerPoint-nya nggak kelihatan ya? Oh, bentar. Oke, sip. Udah, Mas. Sudah. Lagi yang A ini kan dia ngaruhnya ke LM bukan ke IS. Jadi yang A salah. Kepercayaan atas kondisi ekonomi yang akan datang. Ini nggak tahu tepatnya sih aku yang C. Kalau yang D ini perang dagang antara Tiongkok dan Amerika ini kayaknya ngaruhnya ke, kalau nggak C ya NX. Jadi ini IS juga. Yang paling tepat. Mau tanya yang nomor 15 dong. Oh, boleh. Gimana, Mas? Itu kenapa Y akan turun itu salah? Kan pajaknya berkurang. Mohon penjelasannya. Oke. Kan T turun. Kan tadi rumus IS sama dengan Y sama dengan C Y min T plus I. Ini kan rumusnya IS kan ini. Kalau T turun. Kan rumusnya C itu Y min T. Kalau misalnya T-nya turun, bikin asumsi misal Y-nya
1000 ya. Terus T-nya awalnya 25% dari 1000 kan 250. Ini kan nanti jadinya 750 Y-nya. Kalau misal T-nya berkurang jadi 20% misalnya nih. 20% kan 200. Kan nanti Y-nya bertambah jadi 800. Oh alah ya, siap-siap. Jadi penurunan T itu akan meningkatkan konsumsi sehingga Y-nya naik. Kalau peningkatan T baru nanti C-nya turun terus Y-nya turun gitu. Karena ini ke sini menambah Y, jadi Y-nya naik ke sini, IS-nya geser kanan gitu. Lanjut ya. Nomor Siap, 17. lanjut. Menurut hipotesis pendapatan permanen, semua kenaikan dalam pendapatan, ini aku belum tahu jawabannya, tapi di Tentir tuh jawabannya D kalau nggak salah tuh. Tapi seingatku itu, kemarin aku juga baca, di hipotesis permanen itu, hipotesis pendapatan permanen itu, orang tuh punya 2 pendapatan. Yang pertama pendapatan permanen, yang kedua pendapatan transitoris. Pendapatan permanen itu pendapatan sehari-hari, kayak gaji gitu. Kalau pendapatan transitoris itu pendapatan kayak misal dia petani gitu. Kalau dia musim panen, pendapatannya naik gitu. Kalau nggak musim panen berarti pendapatannya turun gitu. Jadi kalau di buku tuh sebacaku, yang aku baca tuh kalau ia permanen untuk konsumsi. Kalau dia mendapatkan Y transitoris kayak misal dia panen terus pendapatannya naik, itu biasanya untuk ditabung. Nah, kalau di sini tuh permanen dikonsumsi benar, transitoris ditabung benar. Kalau menurutku antara C sama B, tapi kalau di Tentir D gitu. Aku nggak tahu yang benar yang mana. Kalau ada yang tahu, Di Tentir apa dulu? Tir? D. Delta. D. Ini aku nggak tahu ya yang benar yang mana. Lanjut ya. Ini nanti kalau misal ada yang mau baca buku, kalau misal ternyata jawabanku salah, koreksi aja ya. Setauku ini sih, ya permanen dikonsumsi, ya transitoris ditabung gitu. 18. Yang menentukan harga sewa real modal adalah, ini rumusnya harga sewa real modal itu sama dengan marginal product capital. Rumusnya ini. Yang A ini semakin baik teknologi. A ini teknologi. L ini labor. Ini. Yang K ini modalnya itu sendiri. Jadi, yang menentukan harga sewa real itu A, MPK. Kan harga sewa real sama dengan MPK. Tuh. Lanjut. Yang paling tepat untuk menjelaskan lambannya implementasi dan dampak suatu kebijakan adalah adanya kelambanan internal inside lag, adanya kelambanan eksternal outside lag, adanya kesalahan peramalan, lalu ada rentang waktu yang diperlukan bagi suatu kebijakan untuk dapat diketahui dampaknya terhadap perekonomian. Nah, inside lag sama outside lag ini digambarin garis gini ya. Pertama tuh ada peristiwa atau goncangan apapun itu. Terus inside lag itu antara peristiwa yang terjadi sampai dibuatnya kebijakan itu membutuhkan waktu. Kalau outside lag itu antara kebijakan sudah ditetapkan sama dampak dari kebijakan itu sendiri itu juga butuh waktu gitu. Jadi ini kan lambannya implementasi dan dampak suatu kebijakan. Berarti kan di sini ya. Jawabannya B. Ini penjelasannya. 20.
ketika pemerintah memotong pajak atau menjalankan defisit anggaran. Maka konsumen menanggapi pendapatan setelah pajak yang lebih tinggi dengan cara meningkatkan konsumsi. Hal ini menggambarkan, ini pandangan tradisional. Pandangan tradisional itu, kalau pemerintah itu memotong pajak, kan konsumsinya bakal naik. Nah, di pandangan tradisional itu, orang-orang lebih memilih untuk meningkatkan konsumsinya. Ini penjelasannya. Meningkatkan konsumsi. Nah, kalau di sini tuh ada dua pandangan di teori ini. Tradisional sama Ricardian. Kalau Ricardian itu, pemotongan pajak itu nggak mempengaruhi konsumsi. Soalnya, pemotongan pajak itu orang-orang tuh berpikir, kalau misal sekarang pajaknya dipotong, di tahun-tahun selanjutnya itu pemerintah tuh bakal menaikkan pajak. Jadi konsumsi sekarang tuh orang-orang lebih milih buat ditabung aja gitu. Ditabung buat bayar pajak di tahun-tahun depannya yang dia itu berpikir bakal naik gitu. Jadi yang benar C. Terus lanjut. Berikut ini adalah ciri khas dari insight lag, kecuali waktu antara shock pada perekonomian sampai dengan langkah kebijakan yang diambil untuk merespon shock tersebut. Benar ya? Insight tadi kan nih, antara guncangan sampai kebijakan. Terus lag yang terjadi antara pemerintah membuat waktu untuk menyadari bahwa shock telah terjadi. Benar. Terus yang C, waktu antara langkah kebijakan yang diambil sampai dengan pengaruhnya terhadap perekonomian. Ini salah ya, soalnya ini tuh outside. Yang dari tadi, dari titik sini ke sini. Kan outside. Lanjut. Kebijakan ekonomi di bawah ini disebut automatic stabilizer. Kecuali, ini teori sih. Nih, ada penghasilan, asuransi pengangguran, program kesejahteraan. Penghasilan, asuransi, sama kesejahteraan. Berarti yang salah D. 23. Di bawah ini adalah beberapa cara yang dilakukan bank untuk membantu memitigasi asymmetric information. Kecuali asymmetric information itu kan yang informasi antara customer sama si banknya kan nggak sesuai. Nah, bank itu kan customer bisa aja dia informasinya lebih tahu daripada bank gitu ya. Informasinya nggak sama. Nah, bank itu memitigasinya dengan ini. BI checking kan iya. Terus profiling iya. Terus meminta 3 bulan mutasi rekening kan iya. Berarti yang salah. B. 24. Dampak penerapan kuota impor di sebuah negara kecil terbuka yang menggunakan kurs mengambang. Memiliki dampak yang mirip kuota impor, kurs mengambang. Kuota impor kan berarti restriksi impor ya. Impornya dikurangin gitu biar NX-nya naik harusnya. Tadi di kurs bentar ya, PowerPoint gue. Di kurs mengambang ya tadi ya. Restriksi impor di kurs mengambang. Berarti yang mirip itu Y0, E-nya naik. Ekspansi fiskal ya yang mirip.
Ekspansi fiskal kan tadi antara G naik atau T turun. Pemotongan belanja pemerintah, salah ya, harusnya kenaikan belanja pemerintah. Kebijakan pemotongan pajak, benar. T turun. Yang C, penambahan jumlah uang beredar. Ini enggak, ya. Soalnya kan fiskal, ini moneter, yang C sama D. Jawabannya B. Ini penjelasan kurvanya. Lewati aja ya. Nomor 25. Tir, Heeh, boleh dijelasin yang soal sebelumnya, Tir? kabel. Yang mana, Bang? Terus. Ini- Nah, itu yang pilihan B kenapa salah? Ini Nggak bisa dipakai. kayak apa? Yang pakai pihak ketiga nggak bisa. Penagihan secara aktif. Ini penagihan kalau udah nasabahnya udah pinjam nggak sih? Jadi udah dilakukan Oh, gitu. oke. Ini kan Iya. mitigasi ya. Sebelum Oh, iya. dia menerima customer-nya, dia Siap. ngecek ini dulu. Oke. 25. Negara dengan surplus neraca perdagangan mengalami surplus neraca perdagangan itu kan ekspor lebih besar daripada impor. Yang A salah kan ya, ekspor lebih kecil dari impor, salah, harusnya lebih besar. Mencari pinjaman dari negara lain. Ini aku analoginya gini, kalau misal NX tinggi, kan Y-nya ikut tinggi. Jadi kan dia kemungkinan besar tuh nggak perlu minjem ke negara lain gitu. Jadi B salah. Jadi defisit modal salah. Yang benar dikoreksi ya kalau salah ya. Terjadi surplus modal. Lanjut. 26. Berikut ini yang termasuk dalam masalah pengukuran utang adalah permasalahan pengukuran utang tuh ini, inflasi. Inflasi tidak dimasukkan, aset modal, kewajiban yang tidak terhitung, sama siklus bisnis yang A. Utang untuk aset tidak dihitung. Nah ini tuh maksudnya aset modal tuh di pengukuran defisit anggaran tuh kalau misal dia bayar utang dengan menjual aset itu dihitung gitu. Dihitung sebagai defisit gitu masalahnya. Jadi yang A salah ya. Utang untuk aset tidak dihitung. Harusnya pembayaran utang menggunakan aset dihitung gitu. Yang A harusnya, yang benar. Terus inflasi termasuk dalam perhitungan. Ini malah bukan masalah. Yang masalah itu inflasi tidak termasuk dalam perhitungan. Yang C, perubahan tingkat bunga nggak ada di sini. Jawabannya D. Bisnis. Lanjut. Sistem keuangan meliputi sebagai berikut kecuali ini C ya, pasar barang. Lanjut. Berikut ini adalah respon kebijakan terhadap krisis kecuali Bank Sentral menambah jumlah uang beredar. Ini responnya pemerintah nih kalau ada krisis. Kebijakan fiskal konvensional dengan menaikkan G atau menurunkan T. Nanti kan Y bakal naik. Terus kebijakan moneter konvensional menaikkan M. Kalau M-nya naik kan Y-nya naik. Terus peran pemberi pinjaman dari Bank Sentral. Terus suntikan dana pemerintah. Yang A, Bank Sentral menambah jumlah uang beredar, benar yang ini. Pemerintah mengurangi belanja, salah ya. Soalnya kalau belanjanya dikurangi, G-nya turun, kan Y-nya nanti juga ikut turun. Nanti tambah krisis lagi, nanti salah. Pemerintah memotong pajak, benar.
Kalau T-nya turun, nanti C-nya naik, terus Y-nya naik, benar. Bank sentral memberikan pinjaman langsung kepada bank konvensional, benar. Nah ini. Lanjut. 29, berdasarkan kurva IS, ketika pendapatan meningkat maka pendapatan meningkat. Ketika pendapatan meningkat dari Y1 ke Y2, kan R-nya turun dari sini ke sini. Ini, C, tingkat bunga turun untuk mengembalikan keseimbangan di pasar barang. Jadi IS itu sama aja kayak pasar barang. Kalau LM itu pasar uang. Jadi yang B, yang A salah ya, harusnya turun. Yang B salah, harusnya ini pasar barang. Yang D salah, harusnya turun. Benar yang C. 30, pemerintah dalam rejim nilai tukar mengambang menerapkan kebijakan kuota impor dalam jangka pendek. Hal ini menyebabkan nilai tukar mengambang, kebijakan impor. Mengambang, restriksi impor. Y0, E naik, NX 0. Ini kayaknya harus pakai itu deh, kurva-kurva deh. Nggak bisa pakai ini. Pakai kurva ya. Tukar mengambang, kebijakan kuota impor. Ini kalau di kurs mengambang, kalau pemerintah melakukan restriksi impor, kan nanti NX-nya naik. Kan ini kurva IS di perekonomian terbuka kecil kan rumusnya C plus I plus G tambah NX ya. Bedanya di tertutup sama terbuka ini. Kalau tertutup nggak ada NX, kalau terbuka ada NX-nya ini. Jadi kalau misal pemerintah mengurangi kuota impor, jadi kan NX kan E min I. Kalau I-nya turun, NX-nya kan naik. Jadi NX naik, Y-nya juga ikutan naik. Y naik, IS-nya geser ke kanan. Terus karena di perekonomian terbuka kecil tuh LM-nya vertikal, maka E-nya tuh naik segini, dari sini ke sini. Jadi jawabannya menggeser IS ke kanan, nilai tukar naik, ekspor neto naik. Yang A ini kan bener yang IS kanan, nilai tukar naik. Tapi pendapatannya di sini tuh tetap. Soalnya kan LM-nya vertikal di perekonomian terbuka kecil tuh. Jadi Y-nya tetap. Salah di sininya, harusnya tetap. Kurva IS bergeser ke kiri, salah, harusnya ke kanan. Nanti benar. IS geser ke kanan, nilai tukar naik, ekspor neto naik. D salah, harusnya itu pendapatannya tetap, bukan turun. Tuh, yang ATC-an ada yang mau ditanyain enggak? Kalau enggak langsung ke isai. Tir tadi yang di tabel bukannya NX-nya karena tetap ya? Ini dalam jangka pendek, Lip. Oh. Iya enggak sih? Dalam jangka pendek. Ini kan Kalau di tabel jangka panjang gitu maksudnya. Benar.
Tapi itu tulisannya meningkatkan NX. Ya. Bentar ya. Cek. Jadi yang ini tuh kenapa NX-nya 0? Karena lama-lama tuh kalau kursnya naik di sini kan bentar. Kalau kursnya naik, modal asing merespon dengan mengalirkan modal ke DN. Kalau kursnya naik, ini kan orang-orang dari luar negeri itu mending nabung uangnya kan ke Indonesia gitu. Karena dia ngasih bunganya tuh lebih tinggi gitu. Jadi lama-lama karena modal dari luar negeri masuk ke Indonesia terus tuh lama-lama R-nya turun. Yang Terus akhirnya menyebabkan NX 0. barang dalam negeri itu lebih mahal dari barang luar negeri. Apa? Terus akhirnya NX jadi 0 lagi ya? Oke. Ini kayaknya iya deh, dalam jangka panjang deh. Kalau jangka pendeknya emang NX-nya bakal naik. Tapi lama-lama tuh NX-nya 0 gitu. Oke. Yang lain lanjut aja, selesai. Ada yang mau tanyain lagi? Mohon izin nih, suaranya bisa sedikit dikerasin nggak? Hihi. Oh iya ya. Lanjut ya. Nah, Satu, efek dari ekspansi fiskal terhadap investasi dikatakan bersifat ambigu. Kenapa? Ekspansi fiskal bersifat ambigu. Ekspansi fiskal kan berarti menaikkan belanja pemerintah atau mengurangi pajak biar biayanya naik. Saat G naik atau T turun kan kurva IS geser ke kanan. Nah, kalau kurva IS geser ke kanan ini kan R-nya bakalan naik. Dari R1 ke R2. Nah, kalau R naik kan investasi pasti turun ya. Soalnya kan R berhubungan terbalik dengan investasi. Kalau R-nya naik, I-nya turun gitu. Jadi ini tuh kayak ambigu gitu. Kebijakan fiskal harusnya itu dengan meningkatkan G atau menurunkan tax itu harusnya menaikkan Y output, tetapi malah investasinya tuh turun yang bisa menurunkan output gitu. Jadi ambigu. Gitu. Kalau yang B, apakah dimungkinkan ekspansi fiskal dapat meningkatkan investasi? Ini nggak tahu jawabannya apa. Di tentir juga nggak dijelasin. Lanjut aja ya. Nomor 2.
fungsi untuk menentukan persamaan ISLM berikut. C-nya ini. Tir. Bukan nih, kalau aku mikirnya nomor satu yang B itu apakah dimungkinkan ekspansi value dalam meningkatkan investasi? Menurutku enggak deh, soalnya kan bisa enggak sih, soalnya kan pemotongan pajak ya, kalau kita dengan pemotongan pajak kan C-nya naik tuh. Jadi yang ngaruh itu C-nya, konsumsi, bukan investasi. Kalau aku sih mikirnya. Kalau yang B sih. Jadi nggak mungkin. Kalau secara apa kan C itu apa, Y mente ya. Kalau aku itu sih mikirnya. Nggak mungkin ya. Pasti menurunkan investasi gitu ya. Maksudmu, Fit? Belum tentu. Kan ini dapat meningkatkan investasi kan. Tapi bisa juga pengurangan pajak itu kalau dalam realnya itu meningkatkan investasi bisa juga gitu. Kan konsumsi masyarakat kan menurutku bisa untuk investasi juga. Berarti ini apa jawabannya menurutmu yang B? Nah, itu yang aku bingung. Nggak bisa jawab. Tapi kalau aku sendiri lebih condong ke tidak. Soalnya kalau di rumusnya kan dia harusnya kan rumusnya kan Z sama dengan C dalam kurung Y min T kan. Ketika kita mengurangi T kan berarti menaikkan C. Jadi nggak bisa kalau aku sih. Tapi yang A setuju, Fit? Setuju. Halo. Yang mempengaruhi investasi itu apa sih? Kalau aku nggak tahu. Nyamut. Pengaruh investasi kan R. Suku bunga, Bang. Suku bunga aja berarti ya. Yang bisa mainin suku bunga apa? Yang bisa naikin atau nurunin tuh. B itu. Tapi bisa juga loh Tir kalau seumpamanya R-nya turun. Belanja pemerintah kurang. Gimana caranya R-nya turun? Terlalu Pit, R di sini KPR kan yang kita moneter. bahas R suku bunga tabungan apa R-nya bunga investasi nih? R bunga tabungan. Kalau bunga tabungannya turun kan orang pada gak mau nabung kan? Iya, mendingan konsumsi kan? Ya. Lanjut aja nih. Nggak tahu yang pasti yang mana. Ya lanjut aja daripada debat kusir kita. Lanjut aja salah satu. Oke. Kalau di sini kan 2. tapi R-nya R tingkat bunga itu ya, dunia ya. R bintang. Ya udah lanjut. Ini nggak dijelasin sih, Bang. Soalnya ini di perekonomian apa juga nggak dijelasin. Tapi sama aja sih kalau ini terbuka atau tertutup tuh sama aja bakal naikin tingkat bunga. Kalau misal ini di perekonomian tertutup kan bentuknya gini ya. Sama aja misal dari titik sini ke titik sini. Sama aja R-nya naik dari sama aja R-nya naik dari sini ke sini gitu. Yep. Nomor 2 ini fungsinya C 2000 plus 0,5 Y min T. I 200 min 50 R. Ini kurva fungsi LM-nya. Ini keterangannya. Tentukan besarnya tingkat bunga real dan output pada kondisi equilibrium antara kurva IS dan LM. Y sama dengan dari awal aja ya. Kan Y sama dengan C C-nya kan 2000 plus 0,5 Y min T.
langsung aja ya? Lama kayaknya deh kalau ngetik satu-satu. Y-nya kan 2000 plus 0,5 Y min T. Terus I-nya 200 min 50 R. G-nya 400, T-nya 200. G 400, T 200. Tinggal dimasukin ini tambah ini 1600 0,5 Y min ini kali ini 100 min 50 R. Ini persamaan pertama 0,5 Y sama dengan 1500 min 50 R. Terus yang persamaan per LM kan M per P sama dengan Y min 200 R. M-nya 4000, P-nya 2. Bentar ya. M per P sama dengan Y min 200 R. Berarti Y sama dengan M per P min 200 R. Y sama dengan M per P plus 200 R. Kan M-nya 4000. P-nya 2. Berarti persamaan kedua Y sama dengan 2000 plus 200 R. Biar bisa dieliminasi kan ini harus dikaliin 2. Y sama dengan 5000 min 100 R. Persamaan keduanya ini, terus tinggal masukin ini, Y-nya dari persamaan pertama. Ketemu R-nya 10, Y-nya 4000. Terus ini dibuktiin ya. Dari persamaan tadi bener Y-nya 4000, R-nya 10 gitu. Ini beda sih sama tentir. Kalau tentir tuh beda hasilnya. Aku cari dulu ya. Atau kalian mau nyoba dulu, siapa tahu jawabannya beda gitu. Percaya sama Tiara aja. Dan soalnya di tentir tuh beda. Ininya beda, Y sama R-nya beda. Hasilnya beda. Emang di tentir jadi berapa, Tir? Kalau nggak salah tuh R-nya min 70, terus Y-nya tuh 12.000 apa ya? Aku buka bentar. Lama banget ini. Fotoku.
Bener yang tadi, Tir. Apa? Bener yang itu tadi, Y4000 R10. Oh, oke. Soalnya di tentir tuh R-nya tuh main 70 apa ya? Emang R bisa negatif ya? Lanjut nih. Ini aku nyari tentir lama banget soalnya. Lanjut aja, Tir, lanjut. Bener itu sih, Tir. Aku ngitung gitu sih. Oh, oke. Yang B, jika belanja pemerintah dinaikkan 900. G-nya naik menjadi 900, tinggal diubah belakangnya doang. Ini hasilnya, G-nya jadi 5.000. Yang 4, nomor 4. Misalkan di sebuah negara yang menggunakan sistem nilai tukar mengambang, terjadi krisis politik yang berkepanjangan menyebabkan penurunan kepercayaan konsumen. Gunakan model Mandel-Fleming untuk memprediksi apa yang akan terjadi dengan agregat demand sama pendapatan agregat sama nilai tukar, tingkat nilai tukar. Kurs mengambang, penurunan kepercayaan konsumen kan berarti C-nya turun. Ini yang A punya aku gini. Kan kalau terjadi krisis politik, C-nya kan turun ya. Kalau C turun kan Y-nya turun. Kalau Y turun, ini dari sini ke sini, kurva agregat demand geser ke sini. Y-nya di titik ini. Berarti pendapatan agregat turun dari Y alamiahnya ke Y2. Itu yang A jawabannya. Kalau yang B, tingkat nilai tukar exchange rate. Nilai tukar ini pakai kurva ISLM. Di perekonomian terbuka kecil kan LM-nya bentuknya vertikal gini. IS-nya segini. Tadi kan C-nya kan turun. Kalau C turun kan Y turun kan jadinya IS-nya turun ke bawah. Karena kurva LM-nya vertikal, jadi nilai tukarnya turun dari E1 ke E2. Ini jawabannya. Lanjut nomor 5. Pemerintah berencana untuk memberikan lebih banyak program bantuan sosial kepada masyarakat. Apakah rencana ini akan mempengaruhi tingkat suku bunga? Yang A, kalau memberi lebih banyak program bantuan sosial, kan belanja pemerintah kan jadi naik. Atau konsumsi juga bisa naik. Kalau G naik, dengan adanya kalau G naik kan kurva IS geser ke kanan. Ini dari IS1 ke IS2. Kalau kurva IS geser dari sini ke sini, kan
tingkat bunga dari ini naik ke sini. Jadi yang terjadi pada tingkat Jadi rencana ini akan mempengaruhi tingkat bunga. Bunga naik dari R1 ke R2. Yang B, jika iya, apa yang sebaiknya dilakukan oleh Bank Indonesia agar suku bunga tidak naik tetapi kesejahteraan masyarakat Y tetap meningkat? Agar R konstan. Tadi kan R-nya naik dari R1 ke R2. Nah, gimana caranya Bank Sentral tuh ngembaliin ke R1 lagi gitu. Kan awalnya di titik ini, LM1, IS2. Awalnya kan di titik ini. Nah, biar R-nya balik ke sini lagi, kan LM-nya harus digeser ke kanan nih. Kanan bawah. Nah, yang menyebabkan bergesernya LM kan kenaikan uang beredar. Jadi, agar R kembali ke tingkat semula ini, R1, Bank Sentral akan menambah M. M ini uang beredar ya. Sehingga LM geser ke kanan bawah, sehingga R-nya tuh kembali ke R semula. Terus, Y-nya semakin naik ke sini. Jadi jawabannya menaikkan jumlah beredar ya, uang beredar ya. Lanjut. Lainnya kayaknya teori semua deh. Oh iya, tadi yang nomor 3 aku lewatin, soalnya teori doang. Terus nomor 6 juga teori, 7 teori. Gimana? Teori konsumsi itu yang mana ya? Yang ada banyak itu loh, Bang. Yang mana? Yang, bentar. Pertemuan berapa tuh? Pertemuan ke 3 terakhir, kalau nggak salah. Konsumsi dan investasi. 5. Udah ganti kan ya slide-nya? Sudah, Dir. Ini fungsi teori konsumsi. Yang pertama dugaan Keynes. Terus ada 6 kalau nggak salah tuh. Nih. Kedua Irving Fisher dan intertemporal choice. Terus ini hipotesis daur hidup.
Kalau offline gimana cara ngisinya ya? Itu dia. Mengarang bebas lah. Banyak Teori- banget anjing. Teori timur, teori alif, teori hafid. Penjelasannya aja. Tidak masuk akal. Berharaplah pandemi ini segera- Sampai lulus. Sampai lulus. Sampai lulus. Waduh. Lah sampai lulus lah. Pandemi cepat berakhir, perkuliahan online sampai selesai, sampai lulus. Kesenangan lu lah lu. Iyalah, enakan apa ya, War? Ntar ada Ini sepeda yang gak turun-turun. event ya. Yang lain kan teori tuh. Berarti sudah selesai ya? Ini Bang Fandi nanya nomor 13. Oh, maksudnya Bang Fandi yang tadi investasi sama konsumsi pertemuan 13 gitu. Oh, mau Iya, ngebahas. yang konsumsi tadi, Tir. Iya, sorry. Itu ya, ada yang mau ditanyain nggak? Jadi makro belajarnya apa aja, Tir, yang Arjun, Tir? Kurva-kurva tuh kan agak susah dipahami tuh. Pasti tuh keluar tuh salah satu nanti. Tim SLM pasti ya. Potongan Keynes itu lah. Tim Keynesian cross. Nah, itu gimana tuh yang perpotongan Keynes itu? Yang pengeluaran apa expected yang Aktual. sama aktual. Awal-awal ya, Bet ya? Heeh. Iya, gak paham-paham. Ini tunggu ya. Ini perpotongan Keynes tuh ini kan ketika expected Yang expected itu yang E sama dengan J atau E sama dengan itu. yang Terus yang aktual itu yang mana? Yang aktual itu E sama SPTCIG dengan nggak? Y, tak? aktual tuh yang ini. Iya. E sama dengan Y ya? Heeh. Ini aktual. Yang 45 derajat ya. Heeh. Yang ini expected-nya. Potongan Keynes itu ketika E aktual sama E yang direncanakan tuh sama. Di sini perpotongan Keynes-nya. Tuh. Ini kan nanti yang bakal jadi kurva IS kan ini. Itu fit. Oke. Aku lihat PPT itu nggak paham. Gimana tadi yang S sama dengan Y itu yang aktual ya? Ini aktual. Kalau yang expected itu yang mana? Yang ini. Oh. Yang E sama dengan C plus I plus G. Oke. Jadi kalau aku tuh kalau biar gampang belajarnya tuh alurnya kalau ini itu yang expected Y sama Y aktual itu ini bakal jadi kurva IS. Kalau kurva LM itu awalnya dari kurva permintaan sama penawaran uang. Nah, dari kurva IS sama LM itu nanti diringkes jadi kurva aggregate demand gitu. Jadi urutannya dari permintaan sama penawaran uang, sama kurva expected Y sama Y aktual, yang Y aktual sama Y yang direncanakan itu jadi kurva IS, terus yang permintaan penawaran uang jadi LM,
LM sama IS digabung jadi agregat demand gitu. Kalau aku gampangnya belajar gitu. Biar nggak bingung sama kurva-kurvanya. Kan banyak banget tuh. Coba yang agregat demand Tir, tolong Tir, masih ngaruh. Otaknya kayak kurs mengambang ya ini, ngambang semua. Ini agregat demand nih. Ini Bang Dwik. Jadi agregat demand itu kan tadi ringkasan dari kurva LM sama kurva IS. Ini tuh namanya kurva agregat demand. Yang ini kurva agregat demand. Terus agregat supply. Kalau supply itu kan dalam jangka pendek kan harganya tetap. Kayak perusahaan tuh dalam jangka pendek tuh susah merubah harga kan. Jadi dalam jangka pendek tuh P-nya segini terus. Tuh. Terus dalam jangka panjang kan P-nya kan fleksibel. Tapi Y-nya tuh dalam jangka panjang selalu berada di tingkat alamiah. Jadi dalam jangka panjang kurva agregat supply itu selalu berbentuk vertikal. Gitu. Gimana Bang Dwik? Siap. Jadi berarti ngaruh. si AD itu ya deh Bang Bayu deh. Yang ngaruh AD itu berarti IS doang atau? ISLM kan tadi AD gabungan dari kurva IS sama LM. Kalau lihat di atasnya tuh IS kan merah, terus di bawah AD2 kan merah juga, kirain IS doang. IS sama LM. Ini kan tadi apa soalnya? Berarti kalau IS ke kiri, AD ke kiri juga ya? LM ke bawah juga? Apa IS sama LM ke bawah, berarti AD-nya ke bawah? Kalau IS ke kiri kan Y-nya turun. Berarti AD geser ke kiri juga. Kalau LM, tadi LM kenapa? LM turun ya? Kalau LM turun, ini kan Y-nya naik. Berarti IS-nya, AD-nya gesernya ke kanan. Kan Y-nya naik. LM naik, kan Y-nya naik. Dari sini ke sini. Jadi AD-nya juga naik dari sini ke sini. Jadi AD itu bergeser kalau jumlah uang beredar naik. Kalau jumlah uang beredar naik kan LM-nya geser ke kanan. Kalau LM-nya geser ke kanan, AD-nya geser ke kanan juga. Terus selain itu, selain dari LM, dari kurva IS juga bisa mempengaruhi kurva AD. Misalkan G-nya naik atau T-nya turun. Sehingga konsumsi naik kan Y-nya bakal naik tuh. IS-nya kan misal nih Y-nya naik, IS-nya kan dari sini ke sini. Berarti kan agregat demand juga geser dari sini ke sini. Gitu, Bang. Jadi kedua kurva dari LM sama IS itu kalau mereka geser, AD juga geser gitu. Kalau yang itu atasnya IS ke kiri, tapi LM ke kanan, itu AD-nya gimana geraknya? Geser kemana? Nggak bisa dibarengin ya, Tir? Harus satu-satu. Apanya? Berarti kurva AD itu cuma pengganti antara IS dan LM aja kan?
meringkas kurva IS dan LM. Ini kan tadi soalnya kan guncangan negatif terhadap IS. Guncangan negatif terhadap IS. Ini kayaknya LM-nya harusnya nggak geser deh. Soalnya ini goncangannya negatifnya cuma terhadap IS doang. Tapi kalau emang misalkan kayak gitu gimana tadi kalian tanyain Bang Bayu tadi? LM-nya geser ke kanan, IS-nya geser ke kiri. Ntar adanya gimana? Kalau LM-nya geser ke kanan, Ini kan kayak ini kan LM geser ke kanan nih. heeh. Terus IS tapi geser ke kiri. Ntar adanya kayak gimana tuh? Kalau ini kan goncangan negatif terhadap IS. IS-nya geser Iya. ke kiri dulu. Adanya AD-nya ikut ke kiri. ikut ke kiri. Terus dalam jangka panjang harga turun. Oh, ini LM-nya kenapa geser? Gara-gara P-nya kan turun ya. Kalau P turun, Oh. kan LM ini kan rumusnya M per P. Kalau P turun, kan M-nya naik. Kalau M naik kan geser ke sini. Oh, berarti si LM nih geser gara-gara efek dari IS Efek geser dari ke kiri goncangan. gitu ya? Oh, coba kalau dua-duanya terjadi. Iya, kalau udah terjadi gimana? Di saat yang sama. Berarti di jangka pendeknya ya. Jangan berarti pajak naik tapi uangnya ditambah. Uang beredar ditambah. Pajak naik, uang beredar ditambah. Bener kan? IS-nya ke kiri, LM ke kanannya nanti. Berarti kalau IS turun, tetapi LM-nya naik itu jadi di sini titiknya. Tetap PP-nya turun ya? P-nya turun. Berarti adanya tetap ke kiri. Ya bagaimana tuh adanya? AD-nya gimana ya? Tadi berarti turun. AD-nya kurva nggak berubah. AD-nya turun, tak? Soalnya ada IS kan ke kiri, berarti adanya ke kiri. Tapi LM-nya ke kanan. Berarti adanya balik ke kanan. kalau di materi tentir itu ya, AD berarti merespon salah satu aja IS. Kalau nggak IS, LM ya. Berarti nggak bisa dua-duanya ya? Nggak bisa dua-duanya kayak Kalau gini ya? Iya, kalau pasti di salah materi. satu ya? Iya. Guncangannya terjadi salah satu gitu ya? Kalau di soal ini kan terhadap IS-nya kan. Berarti Jadi ini, asumsi aja berarti cuma bisa salah satu ya bisa terjadinya ya. Kalau dua-duanya guncangan terjadi, berarti Y-nya tetap tapi P-nya turun gitu. Oke. Terus
Apalagi? Kalau AS nggak ada ya? Nggak ada ya agregat supply. Nggak ada kan? LRAS, SRAS itu tuh. Ini Bang, Oh iya sih. Oh iya. Oke. supply-nya itu jangka panjang sama jangka pendek. Siap. Yang susah itu sih paling kurva-kurva IS, LM, AD, AS. Yang lain kayaknya teori nggak sih? Tapi UAS ini kurvanya nggak sebanyak UTS kan ya? Sisanya cuma teori-teori kan? Sisanya teori yang kurva awal-awal doang. Gimana? Udah? Apa ada? Mantap. Di rumah kok konser mana 17-18 takdir. Sesi 2. 17-18. Aku belum ngerjain ya, Bang. Nanti aku kerjain dulu ya. Oke, ditunggu. Oke. Habis luhur berarti kita. Waduh. Sore. Berarti abis ini Bang Fandi pajak ya? Oke, lanjut. Itulah. Apa? Ayolah, Pak. Ayolah, Bang. Masa Ada tidur, Bang? tiara, jangan lagi. Alif aja perpajakan. Jalip. Alif. Kan gue jagonya di ini Mur, orang pribadi Mur, bukan badan. Buset. Kelas banget ya. Badan susah gila, banyak banget. Pajak yang belum berarti berapa? 16-17 ya? Yang belum ada pembahasannya. Bang Fandi kemarin sih bersedia kan. Yaudah lah gue yang tentirin. Gitu. Ngeri. Apa doi? Kapan? Alif katanya Alif. 2016 Lip. 2016. Mankeu ada nggak Mankeu nih? Iya, Mankeu. PPA nggak? PPA? PPA. Pentir PPIMK. Etol, Mankeu. Akpem. Kalau Akpem, ntar saya bilang bapaknya dah. Oh, bapaknya suruh nentirin. Ya dong, tentir bapaknya langsung. Sama aja kayak kuliah aja. Di absen kan Mur, bit LY. Pakai dong. Pertemuan bonus. Ini udahan nih. Kayak Ya deh. Nanti siang nggak ada nih. Oke. Biarin Tiara Sore ya. sore. Nanti Kerjain Mizuka dulu. katanya mau nambah yang sore. Sore ya. Menambah. nanti aku kabarin kalau udah deh. Oke, Siap, kabarin aja. Mantap banget. Mantep banget. Makasih ya, Tir. Kasih Tir. Makasih banget ya, Tir. Kasih semuanya. Makasih Semoga guys. bermanfaat. Sukses semuanya di UAS Makro. Amin. Amin. Dibilih jahat. Yuk, out.